Izin Mas Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para kiai, guru-guru umat, wabil khusus guru kita semua Ustadz Heru Kusumahadi beserta para santrinya yang kita takdimi, kita hormati Takmir Masjid Baitul Jannah Bapak Akbar beserta seluruh jajaran pengurus, yang kita takdimi para kepala daerah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk kita, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada cinta segitiga. Tapi kalau di psikologi ada teori namanya teori segitiga cinta, a triangular theory of love, teori segitiga cinta. Teori segitiga cinta itu ada namanya intimacy, komitmen, dan satu lagi passion. Jadi cinta itu ada gairahnya, ada kemesraan, keintimannya, dan ada komitmennya. Itu namanya triangular theory of love, teori segitiga cinta. Bukan cinta segitiga, tapi segitiga cinta. Cinta yang ada di antara suami dan istri itu bisa dimulai dari suatu komitmen, dan pengikat utamanya itu komitmen, maka disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Dia perjanjian yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian yang kata mitsaqan ghalidha itu di dalam Al-Quranul Karim hanya muncul 3 kali. Yang pertama perjanjian antara Allah dengan para Rasul Ulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, di mana Allah mengambil perjanjian dari mereka untuk mengemban risalah, untuk menanggung amanah, untuk bersyiar dakwah. Apapun yang terjadi harus teguh istiqamah sampai batas waktu yang Allah tentukan. Itu perjanjiannya disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Kemudian diksi kedua mitsaqan ghalidha itu muncul di dalam perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam
di mana dalam perjanjian itu Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka semua. Kalau pejabat sekarang kan yang di atas kepala itu kitab suci, ada mushaf Al-Quran ataupun Bible ataupun kitab suci bagi masing-masing agama. Kalau Bani Israel itu, Allah dulu ngangkat betul-betul gunung Tursina itu sampai di atas kepala mereka untuk menunjukkan betapa beratnya perjanjian tersebut. Nah, kata mitsaqan ghalidha yang ketiga dalam Al-Qur'anul Karim itu untuk menyebut aqdun nikah, akad nikah. Jadi ini yang disebut sebagai komitmen di dalam Islam, itu diikat sebagai sebuah perjanjian yang besar. Nah, ada kemudian keintiman dan ada kemudian gairah. Ini juga penopang dari cinta tersebut. Tapi di pembicaraan cinta yang tidak bertanggung jawab, teori segitiga cinta ini tidak lengkap karena komitmen tidak hadir. Mesranya ada, gairahnya ada, tetapi tidak punya komitmen. Ini timpang dan bermasalah. Nah, kalau kita kemudian menghubungkan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Rum ayat ke-21, ayat yang paling terkenal di Indonesia Raya karena hampir semua undangan pernikahan itu mencantumkan gitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka kita mendapatkan satu gambaran cermin bahwa yang ingin dihadirkan Islam lebih lengkap. Di situ Allah mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran yang tidak kalah agung dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan, hujan, dari diciptakannya manusia dari asal yang satu, darinya diciptakan istrinya, lalu dikembangbiakkan oleh Allah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tidak kalah agung dari itu bahwasanya Allah mengatakan an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian dari nafas-nafas kalian, diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Ada pasangan. Jadi komitmennya itu diikat dari tanda kebesaran Allah tentang penciptaan. Bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bapak dan ibu itu asalnya satu. Dari asal yang satu itu Allah menciptakan dengan metafor, perumpamaan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan Sayyidah Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni rusuknya yang sebelah kiri. Bapak-bapak tidak perlu menghitung rusuknya hilang berapa. Tidak ada yang hilang, Pak. Ya, Allah menciptakan tanpa menghilangkan asalnya. Yang Rasulullah SAW kemudian gambarkan bahwa rusuk sebelah kiri ini rusuk yang bengkok. Karena dia memang dimaksudkan untuk melindungi sesuatu yang begitu penting, yaitu yang nanti menjadi buah hati mereka, anak-anak mereka. Jadi bengkoknya itu memang sesuai dengan yang nantinya akan mereka emban sebagai sebuah tugas.
Maka dikatakan ibu-ibu, bukan dari tulang ubun-ubun perempuan dicipta, sebab berbahaya kalau perempuan hanya disanjung dan dipuja. Bukan pula dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tetapi diciptakannya dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Maka di situ maknanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi, maka hubungannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawam, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meliputi makna satu, memimpin, dua, mengayomi, tiga, mencukupi, empat, membimbing, lima, melindungi, menjaga. Semua makna kebaikan yang harus disediakan oleh seorang lelaki agar perempuan ini mampu mengemban tugasnya yang sangat besar. Jadi kenapa rijal itu menjadi qawam? Karena dia bertugas untuk mengayomi, melindungi, memimpin, membimbing seorang perempuan yang akan menjalankan tugas besar. Sebesar apa tugas seorang perempuan itu? Kepada perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di dalam jasadnya satu alam utuh. Manusia melewati 5 alam. Alam ruh, alam janin, kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Dari 5 alam itu, maka alam janin yang kemudian disebut juga alam rahim itu dititipkan di tubuh seorang perempuan. Laki-laki tidak bisa menandingi itu, Bu. Coba aja laki-laki suruh menggembol alam kubur, tidak bisa. Ibu-ibu itu menggembol alam rahim. Dan rahim itu dipinjam dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Diletakkan di tubuh seorang perempuan untuk menjadi satu alam yang harus dilewati seorang manusia. Tugas besar itu. Maka tugas besar itu menjadikan perempuan diletakkan oleh Islam di kedudukan yang tidak mungkin dikejar seorang lelaki. Saya itu dulu menulis buku judulnya Agar Bidadari Cemburu Padamu. Ketika studi pustaka mengkaji ayat-ayat tentang perempuan dengan tafsirnya, hadis-hadis tentang perempuan beserta syarahnya, di saat itu saya merasa cemburu kepada perempuan. Betapa luar biasanya Islam meletakkan sebagai apapun mulia ibu-ibu itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan cinta kepada ibu itu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya sampai ada seorang anak membeli body lotion, pelembab, moisturizer untuk hadiah ibunya di hari ulang tahun. Ketika ditanya, "Nak, ini buat apa?" "Buat kakinya ibu." "Loh, kenapa, Nak?" "Biar surgaku tidak pecah-pecah." Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau telapak kakinya ibu pecah-pecah, repot. Dalam kedudukan sebagai ibu seperti itu, tidak bisa ditandingi perempuan. Maka ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti, berbuat kebajikan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ayahmu." Berapa banding berapa, Bu? 3:1. Menurut saya bukan sekedar 3:1. Karena urutannya dipertimbangkan. Bukan sekedar di jumlah. Ibu disebut 3 kali, bapak sekali. Enggak. Tapi yang pertama disebut ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, baru yang keempat bapak.
Analoginya bukan 3:1, analoginya kejuaraan olahraga. Medali emas, perak, perunggu diambil ibu-ibu, bapak-bapak hadiah hiburan. Coba bayangkan. Iya kan, ada urutannya kan itu. Jadi medali emas, perak, perunggu peringkat 1, 2, 3 diambil ibu-ibu, peringkat keempat itu biasanya memang hadiah hiburan, dipasangin cantik kan Mbak. Itu baru diambil bapak. Tidak tertandingi. Dalam kedudukannya sebagai istri lebih-lebih. Maka Rasulullah mengukur kemuliaan laki-laki dengan seperti apa dia memperlakukan perempuan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku tanpa congkak, tanpa sombong adalah teladan tentang bagaimana berbuat baik kepada istriku. Maka disebut an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari nafas, dari sejiwa diciptakan dari rusuk kiri tadi. Ketika Rasulullah mengatakan dari rusuk kiri itu bengkok, beliau kemudian berpesan kepada laki-laki, rifqan bil qawarir, lembutlah pada gelas-gelas kaca. Kalau kalian memaksa untuk meluruskan, kalian akan mematahkannya. Kalau kalian membiarkannya, maka dia bisa tetap bengkok, dan itu juga berbahaya. Maka ada buku Pak, ditulis judulnya Memahami Perempuan. Tebal sekali bukunya. Begitu dibuka, halaman pertama sampai halaman terakhir kosong. Karena memang penulisnya juga bingung bagaimana memahami perempuan. Maka dari itu semua badai itu namanya perempuan. Badai Katrina, badai Linda, badai siapa? Selfie. Pokoknya semua badai itu tanya ahli geometeorologi dan lain sebagainya. Pasti badai itu namanya perempuan. Kenapa Pak? Karena susah ditebak Pak. Nama badai itu pasti nama perempuan, karena tidak bisa nih Pak. Maka kita kalau mau memahami perempuan harus berguru kepada ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam cintanya seorang laki-laki kepada perempuan, seorang bapak kepada ibu dari anak-anaknya, maka nanti kenapa Sayyidina Umar menekankan, kamu bisa milih istri seenaknya, itu bisa. Tapi anakmu tidak bisa memilih dari ibu macam apa dia dilahirkan. Maka anakmu kelak di akhirat akan diberi hak untuk menggugatmu kalau kamu tidak memilihkan ibu yang salihah untuk dia. Luar biasa. Jadi kita ini kan bukan, ini mas-mas yang masih bujang ini khususnya, kan tidak cuma memilih untuk jadi istri kita. Kita memilih seseorang yang akan menjadi ibunya anak-anak kita. Mbak-mbak yang belum menikah juga begitu. Anda tidak sekedar memilih suami, Anda sedang memilih seorang yang akan menjadi bapak untuk anak-anak Anda. Itu. Maka itu anak itu nanti diberi hak untuk menggugat orang tua yang tidak memilihkan ibu yang salihah untuknya. Maka di situ Rasulullah memberikan contoh seperti apa memperlakukan perempuan. Indah sekali kalau kita baca berbagai riwayat. Ini contoh tentang apa tadi Bu? Meluruskan tanpa mematahkan. Enggak gampang itu. Tapi riwayat ini masyhur. Jadi suatu hari ada tamu menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menemui para tamu ini di beranda rumahnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini makanya di beberapa pemerintahan Muslim di luar negeri, laki-laki itu nggak punya rumah Pak. Ijtihadnya dari, istimbat hukumnya dari Rasulullah itu nggak punya rumah. Yang punya rumah itu istrinya semua. Ini rumah Aisyah, ini rumah Ummu Salamah, ini rumah Sofiyah, ini rumah Zainab. Itu ya. Jadi makanya ada negara yang undang-undang perkawinan mensyaratkan setiap laki-laki suami istri menikah lalu mereka punya rumah, rumah itu diatasnamakan istri. Itu untuk mencegah laki-laki yang sewenang-wenang ketika terjadi masalah.
Karena mungkin itu model laki-lakinya, mau, Sarah, pergi. Kok bisa ngusir gitu. Ya itu ijtihadiyah ya. Tapi kita kembali bahwa Rasulullah SAW itu menerima tamu-tamu ini di rumahnya ibunda kita Aisyah. Ngobrol sama tamu asyik, udah agak lama. Di seberang rumah ibunda kita Aisyah itu ada rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini jelas wanita bangsawan, matang, pinter, cerdas, lebih berpengalaman sebagai seorang istri karena beliau sebelumnya adalah istri Abu Salamah yang juga seorang tokoh Quraisy. Ngelihat tamu ngobrol sama Rasulullah dari tadi kok belum disuguh. Muncul inisiatif, Pak. Dia siapkan hidangan makanan, taruh di pinggan besar, taruh di piring besar, dia panggil jariyahnya, pelayannya. Mbak, antar tuh ke tamu, kasihan belum pada makan. Mbaknya manut, berangkat, diantarlah makanan itu kepada Rasulullah SAW dan para tamunya yang sedang berbincang-bincang di beranda rumah Aisyah. Rasulullah nerima, senang. Wah ini jebol, alhamdulillah ada yang tanggap inisiatif. Ini tamu dari tadi belum saya suguh gitu. Akhirnya sama Rasulullah disuguhkan. Kemudian beliau bersabda, tafadhalu kulu, monggo-monggo silahkan dimakan. Senangnya beliau, karena senang beliau itu terima kasih kepada pelayan perempuan ini, terus mendoakan kebaikan untuk dia dan mendoakan kebaikan untuk Ummu Salamah dengan doa yang sangat indah. Balik pelayannya, senang. Tidak lama kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha keluar dari biliknya. Apa yang terjadi? Beliau merasa kedaulatannya dilanggar. Iya kan? Ini rumahku, itu tamu sedang bertamu di rumahku. Siapa yang berani ngasih hidangan tanpa seizinku, tanpa screening dariku? Ya kalau aman, kalau ada apa-apa. Kedaulatannya dilanggar. Belum begitu cemburu dengar doanya Rasulullah untuk Ummu Salamah dan pelayannya indah sekali. Aku belum pernah didoakan kayak gitu. Marah dan cemburu berpadu, bergeraklah ibunda kita Aisyah menuju ke para tamu yang sedang mengulurkan tangan mau ngambil hidangan. Maka kemudian karena cemburu dan marahnya itu, beliau spontan memukul piring itu, blok, vuk, 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 muter di udara sebentar, jatuh ke bawah, perang, pecah piringnya, hidangan berhamburan. Bapak-bapak pernah mengalami ini? Kalau tidak, rumah tangga Anda sangat baik-baik saja. Karena rumah tangga Rasulullah yang mengalami ini juga baik-baik saja. Saya itu sekarang merasa perlu mengkampanyekan bahwa kalau pernikahan Anda tidak sesuai ekspektasi dan bayangan Anda, yang salah bukan pernikahannya, yang salah ekspektasi Anda. Ini baik-baik saja, ada banting piring depan tamu itu, rumah tangganya baik-baik saja. Jadi tenang, jangan terlalu cepat menyimpulkan rumah tangga Anda bermasalah. Kecuali ipar adalah maut ya Bu ya. Filmnya Mas Hanung ini bahaya. Hati-hati yang namanya Aris ya. Jadi sasaran kegemesan ibu-ibu nanti. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Rasulullah menyikapi. Nah, ini kita akan melihat seperti apa cintanya seorang bapak kepada seorang ibu, seorang suami kepada seorang istri. Apakah Rasulullah ketika Aisyah banting piring terus berdiri berkaca pinggang marah-marah, "Hei, istri nggak tahu diri, sudah nggak nyuguh, suguhan dibanting. Taruh mana akalnya?" Apakah beliau begitu? Enggak. Kalau begitu itu yang disebut mematahkan. Laki-laki itu qawam, maka qawam itu tahan nafas sejenak. Karena lelaki dan perempuan sudah menikah, maka aku dan kamu sudah menjadi kita. Kehormatanku ya kehormatanmu, kemuliaanmu ya kemuliaanku. Gak bisa kita dengan istri itu kok
menjaga kehormatan diri dengan menjatuhkan dia. Gak bisa. Aku dan kamu sudah menjadi kita. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di situ, Bapak Ibu Rahmatullah? Stay cool dulu. Aisyah masuk, nutup pintu. Mungkin kalau pintunya gede, brak. Karena apa yang diingat Bapak Ibu, suami istri itu di dalam ayat puasa Al-Baqarah ayat ke-187 itu simbol hubungannya kayak pakaian, Pak. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Ingat, hubungan bapak dan ibu, suami dan istri adalah pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menjaga dari bahaya, dari panas, dari hujan, dari serangga, dari gigitan binatang berbisa, dari ranting-ranting, duri-duri. Maka kalau suami istri kok sudah saling membahayakan, dia kehilangan makna ini. Kehilangan makna hubungan sebagai pakaian. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami, saling melindungi. Jadi mohon maaf ya, yang belum menikah itu hakikatnya belum ya. Kayaknya agak risi-risi gimana gitu. Karena pakaiannya itu pasangannya. Fungsi pakaian yang pertama adalah untuk melindungi. Yang kedua untuk apa, Pak? Pakaian itu menutupi yang tidak pantas dilihat orang lain. Aib, aurat, menutupi. Maka kalau suami kok sudah ngomong ke jeleknya istri di depan orang, dia sudah kehilangan makna pakaian. Di kantor ngomong, apalagi sama teman sekantor, kamu kok kalau bikin kopi enak banget, istriku nggak bisa ya bikin kopi kayak gini. Oh, sudah ini bahaya ini. Sering terdengar nggak obrolan kayak begini? Bahaya. Mula-mula kopi, kan lama-lama yang bikin, Pak. Bahaya. Kopi adalah maut. Kopi sianida kan itu. Jadi ini nggak boleh. Istri juga begitu. Dia wajib menjaga aib kehormatan suaminya. Tapi saya curhatnya sama ustadz, nanti lama-lama dengan merasa ustadznya lebih bisa dengerin curhat daripada suami. Bahaya lagi itu. Maka saya menolak segala bentuk curhat, kecuali bersama suaminya. Bahaya gitu. Ini clear, menutup aib. Apalagi kok sharing status Facebook tentang kejelekan suami, jangan, Bu. 3 fungsi pakaian, memperindah. Nah, dulu waktu belum menikah itu pakai sarung warna merah, baju warna biru, no, yo biasa wae. Sekarang sama istri kok kayak Spiderman, Mas. Kan jadi memperindah karena kemudian istri bisa melihat, wah ini kok enggak matching itu gitu. Memperindah. Jadi itu fungsi pakaian. Dan Rasulullah sangat memahami itu. Sehingga apa? Tidak menjatuhkan kehormatan istri. Stay cool. Apa yang lakukan Rasulullah? Laki-laki itu karena kawam, maka sifat laki-laki berikutnya solutif. Stay cool. Yang kedua, solutif, Pak. Solutifnya bagaimana, Bu? Rasulullah itu turun ngambili pecahan piring, Pak. Dikumpulkan pecahan piring itu, ditaruh, kemudian makanan yang berhamburan juga dikumpulkan. Yang kotor itu beliau bersihkan pakai ujung baju beliau sendiri sampai bersih, taruh lagi di atas pecahan-pecahan piring yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian beliau bersabda, kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan dimakan, monggo. Maaf ya, ibu kalian tadi cuma cemburu saja kok. Ya, meskipun saya membayangkan kalau saya jadi tamunya ya rotok domblong gitu. Iso yo gitu. Tapi itu beliau nggak ada yang ditutupi. Di situ beliau nggak bohong. Dan nggak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Clear aja. Itu cemburu. Cemburu itu tanda cinta. Nah, kalau istri kok nggak cemburu malah aneh gitu. Maka tadi beliau mengatakan, qulu wal afu gharat ummukum.
Mohon maaf ya, ibu kalian hanya sedang cemburu saja. Clear. Dan bisa ditebak kejadian berikutnya. Orang kalau habis melakukan hal yang menyakitkan, kasar kepada orang yang disayangi, dicintai, itu hitung mundur, Bu. 5, 4, 3, 2, 1, nyesel. Ya enggak? Habis nyiwel anak itu 5, 4, 3, 2, 1, nyesel kan? Habis bentak suami 5, 4, 3, 2, 1, nyesel kan? Nyesel. Pasti nyesel. Cuma orang nyesel ada dua macam. Berani minta maaf atau gengsi. Yang bermasalah biasanya yang kedua. Aisyah nyesel, Bu, di dalam kamar. Tiba-tiba tersadar. Maka bapak-bapak kalau dimarahin istri, bapak-bapak kalau disebut-sebut apapun sama istri, sabar sejenak, Pak. Itu perasaan sesaat, bukan fakta. Jadi tidak perlu Anda bantah dengan data-data. Tidak perlu, karena faktanya nanti akan dia sadari setelah nyesel. Cuma karena bapak-bapak kadang tidak sabar dan membantah, ibu-ibu nggak jadi nyesel. Clear ya? Ini nyesel. Setelah Aisyah nyesel, dia datang mendekat kepada Rasulullah SAW, pegang tangan, maaf ya. Rasulullah ngelihat, senyum. Apa yang dikatakan Aisyah berikutnya? Orang merasa bersalah pasti pengen menebus kesalahan. Kalimat Aisyah berbunyi, terus gimana? Kalau Rasulullah kemudian mengatakan, gak apa-apa sayangku, pokoknya I love you, gak usah dipikirin, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Itu salah lagi. Maka Rasulullah memberikan koreksi dengan sangat indah, mengatakan begini. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Clear, solutif. Aisyah kan dalam hati juga bilang, siap, siapa takut? Bisa kalau cuma makan makanan kayak gitu. Kan ini masih ada cemburu-cemburunya tadi. Jadi ada semangat di situ. Itu yang namanya bapak mencintai ibu, meluruskan tanpa mematahkan. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan contoh terbaik. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka salah satu modal dasar untuk kemudian anak-anak nanti yang lahir di rumah tangga itu kokoh, kuat, berkarakter, itu hadirnya sakinah di dalam rumah tangga itu. Tapi jangan salah paham. Sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak pernah suara tinggi, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah konflik, tidak pernah cekcok. Bukan. Sakinah bukan itu, Pak. Sakinah itu pertama-tama kata para ulama, litasta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dengan hadirnya pasanganmu. Kalau ada pasangan suami istri, ini konsep negara barat ini, lalu mengatakan kita nikah, ini status sosial loh ya, pokoknya kemana-mana harus kompak. Di depan pengadilan hukum tata niaga soal bagaimana hubungan antara penghasilanku kompak. Lalu mereka itu kemana-mana gandengan tangan, kemana-mana senyum, gak pernah cekcok, gak pernah rame. Tapi kemudian ternyata mereka punya kesepakatan, ini kita hubungannya soal administratif. Kalau soal having fun, papa bebas sama siapa aja, aku juga bebas sama siapa aja. Meskipun saking tentremnya rumah tangga semacam itu, dalam konsep Islam sama sekali tidak disebut sakinah. Karena sakinah bukan itu. Sakinah itu litasta'ifu biha, pertama-tama adalah soal hadirnya istri bisa membuat suami terhindar dari segala dosa, terhindar dari perkara-perkara keji, terhindar dari perbuatan-perbuatan haram. Sebaliknya pun begitu, hadirnya suami membuat istrinya terjaga dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu sakinah. Karena tentram yang paling mendasar berasal dari ala bidzikrillahi tatmainnul
qulub. Dari eling kepada Gusti Allah, taat kepada Gusti Allah, itu sakinah. Yang kedua disebut sakinah itu wali ta'tafu ma'aha, kamu membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia. Dalam ikatan lahiriah yang paling lahiriah, Rasulullah itu memberikan contoh. Keluar dari rumah Sayyidah Zainab Ummul Mukminin itu dalam keadaan rambut beliau itu basah, habis mandi jinabah. Ketemu para sahabat di masjid, beliau bersabda begini, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik dengan wanita itu, maka segeralah pulang temui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah. Jadi konsep kesetiaan Bapak Ibu itu bukan tidak pernah tergoda. Namanya godaan di mana-mana ya Pak ya. Wong yang namanya cantik itu setiap hari keluar edisi baru Pak. Mau sembuh Instagram, bu Facebook, macam-macam kan setiap hari keluar edisi baru. Iya Pak, bener. Tetapi laki-laki yang setia tahu dimanapun godaannya, mau di kampus, mau di sekolah, mau di pasar, mau di mall, mau di dalam handphone, maka tempat diselesaikannya godaan itu adalah kepada istri yang halal dan suci di sisi Allah. Membangun atifah itu juga membangun hubungan batin. Kayak kenapa bapak-bapak itu disarankan untuk selalu mengungkapkan cinta secara verbal. Meskipun bapak-bapak mengatakan cinta itu kan yang penting buktinya, kan? Bukan kata-kata. Tapi kata-kata penting Pak. Bukti kata-kata dalam cinta itu penting. Pertanyaan, Allah itu tahu nggak kalau kita cinta sama dia? Maha tahu, Allah itu maha tahu segala isi hati. Tapi Allah yang maha tahu segala isi hati itu setiap hari memerintahkan orang yang mengaku cinta padanya untuk mengungkapkan cinta dalam kalimat bitalafut dengan verbal itu sehari semalam minimal 17 kali. Di mana setiap rakaat kita disyaratkan membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim ungkapan harap, Maliki Yaumiddin ungkapan takut. Maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji itu kan ungkapan cinta. Jadi Allah yang maha tahu segala isi hati memerintahkan kita mengungkapkan cinta dengan kata-kata sehari semalam 17 kali. Bagaimana istri Pak yang tidak punya ilmu kebatinan, yang tidak ngerti isi hati bapak, itu penting untuk diungkapkan. Meskipun tidak harus dalam bentuk kata-kata. Ya nanti dirapel Pak, I love you, I love you, I love you, I love you. Kok banyak banget Pak, sudah 3 bulan gak I love you ibu gitu. Dirapel. Walitamilu ilaiha, yang berikutnya sakinah itu yang menjadi syarat tadi tumbuhnya anak-anak kita kokoh dalam rumah tangga itu bapak dan ibu. Isi rumah tangga itu mulai yang difikirkan bukan cuma dirinya, tapi dicenderungkan seluruh keluarga. Aku dan kamu menjadi kita tadi. Contoh, dulu zaman bujang ada review kuliner enak di medsos, ada duitnya, tempatnya kejangkau, cari Pak. Dulu, kalau sudah menikah, lihat makanan, yang pertama terfikir, yang di rumah makan apa ya? Dan ini sangat powerful di kalangan ibu-ibu. Oleh karena itulah semua snack, pengajian, arisan dan lain sebagainya bawa pulang, ya Kak Bu? Karena litamilu ilaiha. Bapak-bapak gitu juga. Masya Allah. Jadi mengasah. Dulu sebelum menikah, wow, ada gadget baru keluar, seri terbaru keluar, pengen tuku. Kalau sudah menikah, oh kemarin anak minta sepeda belum, istri kemarin mesin cucinya rusak belum, apa belum, yang dipikirkan yang lain dulu. Tabarakallah. Sampai-sampai dalam soal muyul ini Rasulullah mencontohkan Bu, ketika ibunda kita Aisyah ditanya oleh para sahabat dan tabi'in, junior-junior menghadap beliau, wahai ibunda, ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Aisyah?
Kana kullu amrihi ajaba, berlinang air mata sambil mengatakan, aku mau cerita apa? Semua urusan beliau itu menakjubkan. Aku mau cerita apa? Semua urusan beliau itu menakjubkan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar itu mendesak, satu saja bunda, ceritakan satu saja bunda. Maka Aisyah cerita, pernah satu malam itu giliranku, Rasulullah ada di rumahku, beliau ada di peraduanku, di pembaringan bersama aku. Kulit kami telah lengket satu sama lain, menggambarkan malam itu adalah malam yang sangat mesra antara Aisyah dengan Nabi SAW. Dan tiba-tiba kata Aisyah, beliau berbisik di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau ridha jika malam ini kugunakan untuk beribadah kepada Rabbku? Maka Aisyah menjawab, demi Allah aku senang jika engkau rapat bersamaku ya Rasulullah, tapi aku juga senang kalau engkau beribadah kepada Tuhanmu. Perhatikan Pak, mau tahajud izin istri. Apa kabar bapak-bapak yang mancing 5 jam gak pamit? Sepedaan HP-nya dimatikan. Halo. Ini mau sholat tahajud izin istri Pak. Menunjukkan betapa luar biasanya menghormati kedudukan istri. Ya memang bapak-bapak yo perlu tahu ya, mancing itu, ibu-ibu, bapak-bapak itu memang perlu diberi ruang untuk hobi, asal hobinya positif itu. Karena setiap laki-laki itu punya kecenderungan rujulah. Rujulah itu kelelakian. Memang dia harus keluar rumah. Laki-laki kok di rumah terus itu malah mencurigakan. Jadi laki-laki itu memang harus diberi ruang untuk rujulah, untuk kelelakian. Zaman dulu yang namanya kelelakian, yo nunggang jaran, berburu. Nah, itulah yang sekarang digantikan oleh bersepeda dan mancing itu tadi. Itu namanya rujulah. Loh memang begitu. Dan setiap lelaki itu ketika dia baru saja menikmati hobi, salah satu sifat laki-laki itu berhitung Bu. Berhitungnya itu begini, kalau aku sudah mengambil waktu untuk kesenangan diriku sekian, maka aku nanti harus menyenangkan istri dan anak-anakku sekian. Itu laki-laki. Laki-laki itu berhitung. Sebaliknya, kalau aku sudah nemenin istriku, nemenin anakku, ini itu macam-macam di rumah sekian, boleh dong aku punya waktu untuk diriku sendiri sekian. Itu laki-laki. Beda sama ibu-ibu. Kalau engkau mencintaiku, kita harus bersama sekarang dan selamanya. Itu ibu-ibu. Jadi laki-laki itu berhitung, perempuan itu membulatkan. Makanya kalau salah juga begitu Bu. Udah suami protes, Ustaz, ya bener kemarin saya itu telat jemput 1 jam. Dia marah-marah luar biasa. Lah tadi itu telatnya cuma 10 menit kok marah-marahnya sama dengan yang sejam. Kan harusnya marahnya 1/6-nya. Bapak-bapak berhitung, bagi ibu-ibu terlambat 1 jam ataupun terlambat 10 menit sama-sama mengingkari janji. Ada bapak-bapak lagi protes, Ustaz, saya itu ya dulu salah Ustaz, astagfirullah saya memang salah. Saya sempat chattingan sama mantan. Wah istri saya tahu, marah besar luar biasa. Ya itu saya paham, saya salah. Lah sekarang cuma kepencet like status Ustaz. Masa marahnya sama dengan waktu chattingan itu? Kan gak adil. Pak, bagi seorang istri dulu jenengan komunikasi chatting itu salah besar. Sekarang kenapa dinilai salahnya juga besar? Karena kok belum diblokir. Bisa-bisanya kepencet status ini pasti belum diblokir. Sama-sama pelanggaran komitmen Pak. Beda ya cara berpikirnya bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak ngitung Bu, ibu-ibu itu membulatkan, beda. Kayak kalau tadi bapak-bapak telat pulang mancing, tuk pintu, Assalamualaikum. Kenapa gak tidur kolam sekalian? Buak gitu. Ya, marah ibunya, HP ini dipateni kok, nggak bisa dikontak. Kenapa gak tidur empang sekalian? Gitu kan marah gitu. Nah ini ada seninya Pak. Setiap istri yang membanting pintu dan mengusir suaminya itu sebenarnya berdiri di balik pintu menunggu pintunya diketuk lagi. Maka jangan pergi. Kalau jangan pergi dia bingung, sedih. Apalagi di pojok kompleks ada
warung kopi baru, baristanya cantik. Repot itu. Iya kan Bu? Repot. Makanya harus ngetok lagi Pak. Bu, maaf ini lo tak bawain mujair. Apa ketok-ketok? Nah, apa ketok-ketok itu teriak Pak, tapi hatinya alhamdulillah gak pergi. Jadi semua komunikasi ada seninya tadi itu. Insyaallah tabarakallah. Ini sakinah itu muyun, kecenderungan, memberi ruang. Sampai akhirnya litatma'innu biha, sakinah itu itminan, ketentraman dalam kebersamaan maupun ketika saling nitip kepada Allah. Ibu-ibu, biar suami aman itu begitu Bu. Kalau pagi berangkat kerja, pegang tangannya, cium, sugeng tindak Pak, fi amanillah, kecup ubun-ubunnya, kemudian tak titipkan kepada Allah. Ya Allah, kalau macam-macam jewer ya Allah gitu. Karena saling menitipnya kepada Allah. Sama mengucapkan, Pak, yang halal ya Pak, yang bersih yang dibawa pulang ya Pak. Karena kami insya Allah itu lebih tahan sedikit menahan lapar daripada api neraka. Itu namanya gerakan anti korupsi. Ya saya tidak mengatakan penyebab korupsi itu ibu-ibu, enggak. Jelas ini ibu-ibu yang seperti ini adalah benteng pencegahan korupsi yang baik itu. Nah, kecuali kalau di kompleks sebelah, ibu-ibunya bilang gini tiap pagi, kamu tuh eselon berapa sih Mas? Kayak eselon udah tinggi. Sebelah itu loh lebih rendah dari kamu. Mobilnya 5 tahun ini sudah ganti 3 kali. Aku bosen mobil butut terus gitu. Nah kalau seperti ini ya bahaya gitu. Sebaliknya itminan, tentrem, itaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta yang bergelora, warahmatan, dan juga cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyari dunia. Jadi terjemahnya rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyari dunia. Ini konsepnya. Jadi bukan sekedar tadi komitmen, gairah, dan juga keintiman, tetapi paripurna dengan sakinah, mawaddah, rahmah, dan pengikat semuanya itu memang berkah rumah tangga itu. Ini prasyarat Bapak Ibu untuk kemudian cinta segitiga yang kita bahas sampai kepada anak-anak kita. Sampai kepada anak-anak kita. Karena beres dulu antara bapak dan ibunya, baru kemudian itu akan menjadi sesuatu yang berharga bagi anak-anak. Kekuatannya di situ. Kalau kita perhatikan salah satu bapak teladan dalam Al-Quran namanya Luqman. Dia punya 5 kurikulum pendidikan untuk anak-anaknya. Tapi sebelum yang 5 itu kita baca dalam Al-Quran Al-Karim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dasar dari nilai pendidikan dengan 5 kurikulum tadi adalah bahwasanya Allah mengatakan, sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman suatu hikmah. Itulah kenapa disebut Al-Hakim. Hikmah tertinggi itu apa? Di situ Allah menjelaskan anishkur lillah, rasa syukur kepada Allah. Maka basic value pendidikan di rumah kita salah satunya adalah syukur. Tampakkan rasa syukur itu kepada pasangan dan kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, kapan terakhir mengucapkan terima kasih sama ibu? Terima kasih ya Bu ya, sudah menjadi benteng terkuat, tempat aku berlabuh dari semua kegalauan yang ada di luar sana. Aku tenang menitipkan rumahku, aku tenang menitipkan anak-anakku karena kamu Bu. I love you. Kapan ibu-ibu terakhir mengucapkan terima kasih kepada bapak? Matur nuwun nggih Pak, sudah bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering
Untuk kami yang di rumah, barakallah Pak, jazakallah khairan. Makasih ya Pak. Kapan terakhir mengucapkan terima kasih kepada anak kita? Menjelang tidur elus kepalanya, kecup ubun-ubunnya dan katakan, makasih ya Mas, hari ini sudah jadi anak solih, gak rewel, gak nakal. Makasih ya Mas, hari ini setoran hafalannya lancar. Abah sama Umi bangga sama Mas. Kapan terakhir ngomong, makasih ya Mas, jadi anak solih tadi di sekolah kata ustadzah, pinter ngerjain tugasnya. Kapan kita terakhir? Makasih ya adik, hari ini jadi anak solih, main sama Mas, gak gangguin Umi, sehingga Umi bisa arisan. Misalnya begitu. Itu sangat berharga. Diberikan apresiasi seperti itu. Itu basic value pendidikan paling dahsyat. Makasih ya Mas, makasih ya Mbak, makasih ya Dek, hari ini jadi anak yang solihah. Kita kepada anak itu kan sensian kalau dia kita anggap salah. Tapi kita tidak sensitif kalau dia berprestasi, kalau dia melakukan sesuatu yang benar, kalau dia melakukan sesuatu yang baik. Kekurangan kita, dan ini umum Indonesia, menurut penelitian ini umum Indonesia, itu kekurangan mengapresiasi kebaikan yang dilakukan orang-orang terdekat kita. Pernah nonton film Jepang, Pak? Apa yang menonjol dari teman-teman di Jepang itu? Antar satu teman di sekolah, ayo kamu bisa, ganbatte kudasai, gitu kan? Itu cara mereka menyemangati orang, menguatkan orang yang mereka sayangi, orang terdekat, untuk bisa melakukan yang baik. Itu powerful. Di kita tidak ingin lagi melakukan yang baik itu. Karena apa? Ketika melakukan yang baik itu tidak diapresiasi. Misalnya anak kita umur 3 tahun habis makan, piringnya diangkut, dibawa ke wastafel. Dalam perjalanan menuju wastafel, piringnya merucut, jatuh, pecah, prang. Pertanyaannya, yang kita komentari apanya? Apakah yang kita komentari adalah inisiatif dan ikhtiarnya yang luar biasa untuk membawa piring itu dari tempat makannya menuju ke tempat cuci piring, atau yang kita komentari adalah jatuhnya piring itu yang tidak dia sengaja? Jatuhnya piring kan Pak? Jujur aja, iya. Kita cenderung itu yang kita komentari. Ya Allah, malah jatuh kan? Udah minggir, biar bunda beresin. Karena bunda bilang begitu, nanti dia bikin berantakan di umur 16 tahun. Kenapa kamu gak tanggung jawab sih Mas? Kan yang terngiang-ngiang di telinganya, udah, bunda beresin. Beda kalau ibu ketika melihat itu terjadi mengatakan, Masya Allah, anak bunda pinter, habis makan bertanggung jawab, piringnya mau dibawa ke tempat cuci piring, keren Mas. Qadarullah jatuh ya, gak apa-apa, Mas yang beresin, bunda bantu. Meskipun nanti yang melakukan kerjaannya lebih banyak bunda, tapi subjek utama kejadian itu adalah dia. Mas yang beresin, bunda bantu. Kalimatnya sederhana, tapi ini make a big difference. Ada perbedaan besar di situ karena dia diposisikan sebagai subjek utama kejadian yang akan membuat dia merasa aku bertanggung jawab. Yang membuat dia akan merasa ini sebenarnya hal baik, cuma ini tadi kecelakaan, besok lagi harus lebih hati-hati. Dia akan mengambil begitu banyak pelajaran dari situ. Beda dengan komentar yang pertama tadi. Apresiasi, ini yang sering kurang dari kita. Dan itu ternyata ditunjukkan Allah, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Bentuk cinta paling indah itu kan apresiasi salah satu. Bukan memuji Pak. Yang memuji ada ilmunya. Tetapi bagaimana kemudian hal-hal baik itu kita besarkan dengan memberikan apresiasi.
Ini catatan penting kita dalam soal cinta kita kepada anak-anak kita. Dan kalau kita cinta kepada anak-anak kita itu, salah satu bentuknya memang setelah apresiasi, bagaimana kita konsekuen, bagaimana kita konsisten. Makanya kalau di Suratun Nisa ayat ke-9 kunci parentingnya, waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang yang meninggalkan di belakangnya nanti ada generasi keturunan lemah-lemah yang mereka selalu khawatirkan. Kuncinya bertakwa kepada Allah, mengucapkan perkataan yang lurus. Tapi coba kita sebagai orang tua itu sering tidak konsisten hanya gara-gara kepentingan kita. Contoh, anak kita lagi megang gadgetnya, tabletnya, lalu dia nonton apa begitu. Lalu kita lagi nyuci piring, Bu. Ngomong sama anak itu, "Dek, sini dong bantuin Bunda. Ini loh Bunda cucian piringnya banyak banget." "Gak mau Bunda, aku lagi sibuk ini loh." Astagfirullah nak, kamu tuh udah besar loh. Ingat kalimat kita, kamu tuh sudah besar loh, ya kan? 5 menit kemudian dia lihat iklan di gadgetnya. Kemudian karena lihat iklan benda bagus itu, dia tunjukkan sama kita, "Bunda beli ini dong Bunda, bagus ya Bunda." Apa kata kita? "Nggak boleh no, kamu tuh masih kecil." 5 menit yang lalu dia sudah besar, sekarang dia masih kecil. Jadi sebenarnya dia itu sudah kecil atau masih besar? Kenapa kita tidak konsisten? Karena kepentingan kita yang awal supaya dia mau bantu, maka kita bilang sudah besar. Kepentingan berikutnya karena kita tidak ingin belikan, maka kita bilang dia masih kecil. Pusing anak kita, gak punya konsep, karena kita gak konsisten. Itu hal simple tentang konsistensi. Apalagi kalau nggak konsekuen, lebih repot. Ayo anak-anak berdoa. Bapak tadi belum berdoa, makanya dibatin. Dibatin itu nggak bisa jadi contoh, Pak. Nggak bisa jadi pelajaran. Apalagi kalau ngeles, padahal nggak doa sebenarnya gitu ya. Jadi memang ya harus ditunjukkan kepada anak. Anak-anak kita ini kan peniru ulung. Dan bentuk cinta kita kepada mereka itu memang nyontoni. Disengaja nyontoni kalau bisa. Karena anak-anak kita ini cara berpikirnya simple, Pak. Simpelnya apa? Bapakku orang baik, ibuku orang baik. Apa yang dilakukan bapak dan ibuku pasti baik. Apa yang tidak dilakukan bapak dan ibuku pasti tidak baik. Kalau kita minta, "Nak, baca Quran dong nak." "Enggak baca Quran itu enggak baik." "Loh kok enggak baik?" "Bapakku enggak pernah." Clear. Bagi dia baca Quran itu tidak baik karena apa? Karena bapaknya enggak pernah. Sesimpel itu. Yang kedua, dia bilang, "Nah, jangan ambil barang pakai kaki, nggak sopan." Sopan, kok bisa? Bundaku sering. Apa yang ditunjukkan ayah bunda itu clear, pelajaran bagi dia. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk anak-anak kita. Ini terakhir karena waktu. Salah satu hal penting yang menunjukkan cinta kita untuk kita tanamkan kepada mereka adalah perbanyak kenangan-kenangan manis, ketaatan, ibadah dan amal soleh bersama mereka di usia mereka yang kecil. Ada seorang ulama memberi nasihat, perbanyak kenangan-kenangan manis dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kesolehan bersama anak. Karena naudzubillah, misal pun nanti anak kita diuji Allah sampai nyimpang dalan, paling tidak mereka tahu jalan kembali, Pak. Dan itu dialami oleh seorang sahabat saya. SD itu sama bapaknya diantar ke TPA, kalau habis ngaji jajan gitu kan, seneng terus. Pokoknya yang seneng-seneng masa kecilnya dengan bapaknya dalam ketaatan. SMP salah pergaulan, masuk SMK bambung gak karu-karuan, semua maksiat dicicipi. Ya ada cobaan kok malah dicobain kan itu. Semua
Nggak karu-karuan Pak, Masya Allah. Tapi ternyata karena kenangan-kenangan manis masa kecil itu, begitu menikah, nah ini menikah, karena jalan hidayah itu macam-macam. Istri yang galak termasuk jalan hidayah gitu. Istri solihah yang galak itu termasuk jalan hidayah. Ternyata Masya Allah, karena kondusifnya istrinya itu, jadi ustadz Pak, terkenal Pak, keren Pak. Jadi secara pribadi betul-betul ada pembenahan. Saya tanya apa faktor utama? Yombian kalingan. Zaman kecil itu ada kenangan manis dengan bapak dalam amal-amal sholat. Diajak sholat berjamaah ke masjid, diajak ke TPA TPQ, diajak menyambangi anak yatim di panti asuhan ngasih santunan, diajak baksos, ajak-ajak. Memperbanyak kenangan-kenangan manis dalam ketaatan. Jangan sampai kenangan manisnya dalam hal-hal yang ora usah diajari iso. Contoh, kenangan manis sama anak kok dolan yang Bali, liburan ke Singapura. Bukan itu Pak. Kenangan manis itu jalan ke masjid, di tengah jalan ada duri atau beling, kemudian kita singkirkan. Nah ini kalau ada kayak gini disingkirkan, biar nanti orang berikutnya gak kena, gak kepleset, gak kesandung. Itu kenangan manis Pak. Ajak bakso bagi-bagi, nak kamu yang ngasih, itu adiknya yang yatim kasihan, dipeluk ya. Indah sekali. Yang kayak gitu, yang memorable, itu kekuatan jiwa yang luar biasa nanti akan terbentuk pada dia. Jadi jangan berpikir yang namanya ngasih kenangan manis buat anak itu soal yang apa namanya, hal-hal yang kemudian itu dunia gitu. Bukan itu yang kita perlukan. Tadi makanya nasihat dari ulama itu, kalaupun toh suatu saat naudzubillah anak kita di usia Allah sampai tersimpang jalan, paling tidak dia ingat jalan kembalinya kemana. Dia ingat bahwa sholat berjamaah dulu sama bapak tuh enak gitu. Nah, makanya ini penting. Kenapa Rasulullah mencontohkan nyuwun sewu Pak? Husain naik ke punggungnya, dijadikan kuda-kudaan di masjid ketika jadi imam. Kenapa anak itu tidak kemudian dipeloroti? Kan kalau kita dijadiin kuda-kudaan, bicaranya anaknya melorot gitu. Itu makmumnya itu sampai bingung. Kata Ibnu Abbas, sampai-sampai kami khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah. Sujudnya kok lama banget gak bangun-bangun, jangan-jangan wafat pas sujud kan gitu. Ternyata setelah selesai salam beliau menyampaikan, mohon maaf tadi aku berlama-lama sujud karena Husain naik ke punggungku, menjadikan aku kuda-kudaannya. Aku tidak ingin memutus kesenangannya ketika bermain itu, maka aku tunggu sampai dia puas dan turun baru aku bangkit dari sujudku. Karena misinya itu Pak, kenangan manis dalam ketaatan. Salah satu gelar Sayyidina Husain adalah As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Kenapa? Karena zaman kecilnya kenangan sujud itu begitu manis. Sujudnya kakeknya itu bisa dinaiki jadi kuda-kudaan, tidak protes, tidak diputus kesenangan. Itu salah satu bentuk cinta yang paling indah yang akan dirasakan anak-anak kita, memperbanyak kenangan manis dalam ketaatan. Jangan sampai kenangan ketaatannya anak-anak kita adalah ketika sholat bareng ibu, saya dicubit sampai pingget. Jangan sampai kenangan manisnya bersama anak itu ketika saya ikut pengajian, saya dipendeli sama bapak gara-gara rame. Di suasana ketaatan itu, usahakan anak-anak kita senikmat mungkin. Di suasana ibadah, di suasana amal soleh, usahakan keluarga kita itu senyaman mungkin. Itu salah satu kunci kebaikan besar yang insya Allah bisa kita hadirkan untuk mereka. Demikian, Allah a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang diridhokan Allah di surganya. Untuk itu kita izin buka sesi pertanyaan. Dua cukup? Oh, dua cowok, dua cewek. Baik, semoga cukup ya. Nah, monggo kita buka terlebih dahulu itu bapak-bapak yang sudah siap untuk bertanya di malam hari ini. Monggo Pak. Ini bapaknya masih mengheningkan cinta. Oh ada satu, ibu satu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Pak Kati itu mau tanya. Ji.
sumpahnya Bani Israel itu kok sampai di atasnya apa? Gunung Sinai. Ya, Itu cerita gimana Ustaz? Saya tidak. Masya Allah. Ini ujian ini. Ditampung dulu, Ji. Saya juga mau mengecek ini. Keliru takutnya. Baik, ini ada lagi Pak, kalau buat penonton kita geser ya. Oh, Ibu ditahan sebentar Ibu, ini ada Bapak berikutnya. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tipsnya Ustaz kita keluarga muda Ustaz Nggih. yang masih banyak belajar ya. Kalau yang senior kan lebih dewasa ya. Yang muda-muda ini kan banyak belajar, pasti banyak trial and errornya. Nah, bagaimana kita sebagai suami yang ingin menjadi suami yang soleh ini bisa membawa anak istri kita itu bisa sama-sama bersurga, supaya bisa jadi pribadi yang lebih sabar. Itu yang pertama kali diingat ketika istri misalnya tidak nurut, nah itu apa Ustaz? Siap. Jadi apa ya namanya? Quick kill-nya apa? Biar cepat gitu Ustaz. Siap Pak. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Dua penanya dari bapak-bapak sampun kita bergeser ya. Ibu boleh langsung disampaikan Bu. Yang jilbab keren dulu ya. Langsung mau Bu tanpa mic. Ya. Baik. Yeah. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, perjanjiannya ditulis Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-83, ya Pak, ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah ketika kami mengambil mitsak, perjanjian dari Bani Israel, di mana ada beberapa klausul. Yang pertama, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, berbuat kebaikan kepada ibu bapak dan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian berkata yang baik pada manusia, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan perjanjian itu adalah dengan mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan di antara tafsirnya adalah karena Bani Israel ini sudah terlalu terbiasa melihat keajaiban, Pak. Kan dia lihat bagaimana tongkat jadi ular, bagaimana tangan bercahaya, bagaimana tukang sihir dikalahkan, bagaimana kemudian kerajaannya Firaun itu dilanda bencana dengan darah, dengan katak, dengan belalang, ya, dengan kehancuran yang kemudian semuanya atas doa Musa semua terpulihkan. Mereka melihat bagaimana lautan terbelah, mereka bisa menyeberang dengan kaki kering, mereka melihat Firaun ditenggelamkan, mereka melihat manna dan salwa turun dari langit. Untuk orang-orang yang terlalu banyak melihat keajaiban seperti ini, itu untuk mengikat perjanjiannya perlu sesuatu yang juga luar biasa, extraordinary. Makanya Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Jadi ini keterangannya kenapa sampai kok Allah untuk mengikat perjanjian Bani Israel dengan mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Karena mereka ini melihat mukjizatnya sudah terlalu banyak. Jadi orang gampang gumun itu. Meskipun error. Errornya mana? Sudah lihat begitu banyak keajaiban itu, lihat patung sapi dari emas ada suaranya, bubar kabeh imannya kan itu. Nah, itu contoh. Jadi ini karena terlalu sering melihat keajaiban tadi, maka Allah untuk mengambil perjanjian mereka perlu menghadirkan sesuatu yang sangat ajaib dan sangat meneror.
Kalau di atasnya gunung siap runtuh kapan saja itu kan horor begitu ya. Nah, itu untuk mengikat supaya perjanjian itu kuat. Meskipun akhirnya ternyata disebutkan di ayat ke-83 hanya sedikit di antara kalian yang mematuhi perjanjian tersebut. Yang kedua, wah ini satu tema kajian sendiri Mas Lusti. Kapan-kapan insya Allah kita bahas lebih spesifik ya tentang bagaimana keluarga muda. Karena memang tantangannya dari zaman ke zaman ada dinamika. Apa yang kita lihat sekarang, misalnya sekarang itu yang curhat ke kita kan misalnya begini, anak kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan ini gitu ya. Itu kan perlu jawaban yang mungkin tidak terbayang oleh ulama-ulama 30 tahun yang lalu gitu. Kayak saya kemudian jawabnya sering mengatakan yang namanya gadget itu kenapa disukai anak-anak, karena dia responsif Pak. Gadget itu disentuh kasih respon, dipencet kasih respon, iya kan? Dan anak-anak itu senang yang responsif begitu. Itu akan menjadi masalah berat kalau bapak dan ibunya tidak seresponsif gadget. Dipanggil 5 kali baru nengok, itu pun nengoknya mendelik. Opo? Ditarik-tarik sampai beberapa kali baru kemudian apa sih? Tentu anak akan milih gadget daripada orang tua. Maka tipsnya supaya anak tidak kecanduan gadget adalah jadilah orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget kan gitu. Nah, saya itu kan sering minta bapak-bapak muda kalau di rumah jadikan semua anggota tubuh kita itu mainan yang asik buat anak-anak. Ya jungkat-jungkit gitu ya. Itu anaknya taruh di ujung kaki terus angkat turunkan. Oh itu nggak usah nge-gym six pack Mas. Gitu kan. Terus kemudian nanti pengen komedi putar bah gitu. Anak saya kalau minta komedi putar itu berarti dipegang bokongnya pakai tangan kanan, pegangi bahunya begini, terus nanti diputar keliling naik turunkan muter terus. Itu otot bicep tricep kena semua itu. Ya. Terus apa lagi? Prosotan Mbak, prosotan itu tinggal pakai kaos yang lawas yang udah halus, sarungnya juga sarung yang lawas yang udah halus itu. Terus begini udah dari muka, biasanya kalau jaisan itu dari muka. Bah aku duduk dari wajahnya Abah ya gitu. Terusur gitu kan. Terus apalagi nanti ini ayunan Bah, ayunan tuh ini begini Pak, dia duduk di situ terus ya ini juga lengan kokoh sekali. Jadi Masya Allah anak-anak kita itu alat olahraga bagi kita dan kita adalah alat permainan bagi dia. Nah, ini contoh bagaimana kemudian menikmati waktu-waktu bersama semacam ini. Misalnya gadget yang nggak terhindarkan, anak-anak itu pasti akan, karena mereka digital native. Anak-anak kita itu penduduk asli dunia digital. Kalau kita ini pendatang Pak. Bapak-bapak itu kalau dapat HP baru pasti baca buku manual dulu atau petunjuk dulu toh. Iya. Anak-anak kita pegang gadget nggak usah baca manual, baca petunjuk langsung bisa, iya nggak? Karena mereka pribumi, kita pendatang Pak. Beda. Itu. Nah, itu makanya perlu kita kemudian gimana caranya memberi dosis maksimal sehari berapa jam, apa yang boleh dan tidak boleh kita briefingkan ya. Mana yang boleh ditonton, mana yang enggak. Yang mereka aware begitu ada muncul seperti ini berarti ini nggak boleh gitu kan. Kadang-kadang perlu didampingi, diawasi ya. Ini yang tadi memang generasi-generasi kita ya Mas ya, itu pasti akan ada tantangan-tantangan semacam ini. Jadi tantangan tadi juga dunia digital, pertemuan-pertemuan yang bisa menjadi potensi-potensi masalah bagi suami istri, sepakati gitu ya. Saya misalnya dengan istri saya menyepakati akun saya yang bisa dibuka dari beda satu gadget, misalnya akun Instagram, Facebook begitu ya. Itu saya berbagi dengan istri, karena ini kesepakatan. Maka istri saya kadang-kadang melihat, misalnya ada DM saya masuk komentar-komentar yang kurang pantas, kemudian dia minta izin, Bah minta izin yang ini tak blokir ya. Oke. Karena saya memang pernah Bu, story saya itu gendong anak.
replaynya itu berbunyi, salah satunya misalnya berbunyi, Masya Allah gemes banget, jadi pengen nyium bapaknya gitu. Kata istri saya, ini blokir ya? Ya blokir gitu kan. Meskipun saya ingat nama akunnya gitu. Ya kan semacam itu kan, ini perlu kesepakatan baru yang itu mungkin tidak terbayang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Jadi ini ketika kita menikah itu kan membentuk neraca-neraca baru. Waktu bujang ada hobi yang bisa dinikmati tanpa batas. Yang penjenengan pergi mancing 3 hari nggak ada yang nyari, Pak. Sekarang terlambat 5 menit, 10 menit, kalau nggak ngabari itu miss call sudah 7, Pak. Yang gitu. Kan ada neraca-neraca baru yang harus kemudian kita bentuk. Jadi apa yang nyaman bagi pasangan kita, apa yang tidak nyaman bagi pasangan kita. Mas-mas yang dulu waktu belum menikah itu WhatsApp-nya itu kayak asrama putri gitu ya. Adik kelas ngontak, curhat, macam-macam. Nah, begitu menikah kan harus kemudian ada neraca baru. Ini nyaman nggak bagi pasangan? Ini bisa nggak menjadi sesuatu yang ditoleransi? Itu kan harus disepakati bersama. Jadi hal semacam itu banyak yang nanti perlu acara sendiri. Nanti minta Mas Tutus bikin acara. Terus yang ketiga, saya punya anak perempuan sekarang kelas 2 SMA. Dan saya dengan istri dari awal ketika kemudian melihat perkembangan dia itu, kami menyepakati satu, memperbanyak mendengar. Dari awal kami memperbanyak mendengar dan bersedia mendengar. Dan kami sudah berkomitmen, nanti anak kita kalau cerita, meskipun sehoror apapun, jangan dipotong ceritanya, jangan dijudge, jangan dihakimi, jangan disalah-salahin dulu. Dengerin dulu sampai tuntas, sampai dia merasa nyaman cerita sama kita dan dia merasa tempat cerita terbaik adalah kita, ayah dan ibunya. Karena kadang orang tua nggak menyadari. Kita memotong cerita dengan nasihat, kita memotong ceritanya dengan masukan, kita memotong ceritanya dengan jump to conclusion, kita memotong ceritanya dengan aspirasi kita sendiri, padahal dia belum tuntas cerita. Maka dia akan mencari tempat cerita nyaman yang kita nggak tahu. Di dunia digital yang semacam ini, dia akan berlabuh ceritanya ke mana. Naudzubillah min dzalik, predator-predator mengerikan itu ada di medsos. Kalau sampai salah curhat, salah orang untuk curhat, mengerikan sekali. Maka tadi pertama yang kami komitmenkan, saya dan istri komitmenkan adalah kita harus jadi tempat cerita terbaik untuk anak kita, yang dia merasa kalau sudah cerita sama kita nggak perlu cerita sama yang lain. Maka tugas pentingnya adalah nahan, jangan komentar, dengerin dulu, pokoknya dengerin dulu. Maka dia nyaman cerita. Misalnya kemarin pas liburan dia cerita, "Bang, wajar nggak sih kagum sama orang?" Ya wajar. Terus dia cerita tentang salah satu ustadznya. Dia cerita tentang teman seangkatan yang laki-laki yang berkegiatan bersama. Lu tumbuh rasa kagum karena kami kenal orang tuanya. Terus ya ngobrol-ngobrolnya sampai banyak gitu. Ini membuat kami merasa nyaman dan aman karena hal-hal seperti ini dia cerita. Justru karena hal-hal seperti ini dia mau cerita. Dia punya tempat berbagi di rumah. Itu yang kemudian menjadi sangat penting. Yang pertama tadi mendengar. Yang kedua, get involved. Punyailah keterlibatan pada dunia yang dia senangi. Dia agak senang K-pop, ya saya harus tahu. Nyambung ketika diajak ngobrol sama dia tentang bintang Korea, ya tahu sedikit gitu. Supaya nanti bisa memberikan counter ketika dia keliru memahami. Nah itu Jungkook kok nyanyinya di Piala Dunia bagus ya nak, saya ngomong gitu. Abah bukan Jungkook, Janggu. Oh iya.
dikoreksi cara bacanya. Tapi ngobrol, get involved. Kita nyambung, diajak ngobrol sama dia. Pada interest dia, pada sesuatu yang dia tertarik. Yang contoh, get involved. Yang ketiga, begitu dia menunjukkan kecenderungan seneng apa, kegiatan apa, hobi apa, fasilitasi Bu. Semampu kita fasilitasi. Semua hobi positif fasilitasi semampu kita, sebaik-baiknya. Karena zaman sekarang ini pengaruh buruk luar biasa. Kalau itu hobi yang buruk, nggak difasilitasi orang tua pun, dia nyari fasilitas sendiri. Maka kita tunjukkan kepada dia, support bahwa ketika dia punya hobi keren, langsung kita fasilitasi. Anak kami kemarin juara Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Kita langsung fasilitasi. Nak, kamu perlu apa untuk mengembangkan kamu yang kamu suka ini? Nak, kamu pengen apa? Dia mau nulis buku. Kamu nulis buku emang butuh apa? Laptop yang bagus dong Pak. Oke, ini spek untuk nulis toh ya, bukan game, bilang gitu. Spek untuk nulis yang bagus. Ya tapi kan juga buat nyari referensi. Oke. Kamu bisa install berbagai perangkat yang bisa mendukung referensi. Anak kita punya hobi fotografi, belikan kamera yang bagus, semampu kita. Biarkan dia menikmati itu. Jadi ini level berikutnya. Di zaman kita sekarang itu, orang tua yang support kepada hobi anaknya, maka anaknya juga akan makin bagus hubungannya dengan dia. Terakhir, kalau bisa kenalkan dengan komunitas-komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Ini anaknya baru ke Bogor. Jadi tadi pagi Hilma itu dari pondokan liburan, dia minta izin, bahwa ke tempat temanku. Siapa? Raya. Oh, kami sudah kenal, orang tuanya juga kenal, kita ada komunikasi baik gitu. Tapi ke Bogor, sama siapa aja? Bertiga. Oke, naik kereta. Oke, nanti sebelum subuh dijemput driver Jiwo, kalian bertiga naik mobil, diantar ke stasiun ke Bogor. Terus pulangnya aku sendirian. Sebentar Nak, sendiri tuh kok belum tega Abah biarin kamu pulang sendiri dari Bogor. Ini kan pertama kali keluar kota jauh, masa pulang sendiri? Dia ngeyel bilang, loh apa-apa itu kan harus ada yang pertama Bah. Masa aku gak boleh pulang sendiri naik kereta? Gini aja, Abah itu Ahad besok ada acara di Jakarta. Kita pulang bareng ya naik pesawat. Kita ketemu di bandara. Oke? Boleh? Jadi besok malam dia pulang bareng saya dari Jakarta ke Jogja pakai penerbangan terakhir. Dan hari ini sampai besok dia full di rumah temennya itu di Bogor. Jadi semuanya dikomunikasikan. Jadi di HP ini ada grup khusus saya, Uminya, dia. Yang dia itu hanya pegang HP Sabtu Ahad kan. Jadi grup ini hanya aktif di hari Sabtu dan Ahad, tapi akrab gitu. Saya, Uminya sama Hilma. Terus ada grup satu lagi isinya saya, Uminya sama Nawaf, anak kedua, laki-laki. Nah, memang kita perlu membicarakan hal-hal yang intens seperti itu. Nah ini sekedar pengalaman, mudah-mudahan bisa menjadi ada yang bisa diambil. Demikian. Nah, terima kasih. Barakallahu. Jadi insya Allah seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Ustaz, ini ada 2 hadiah buku Ustaz. Oh Masya Allah. Siap. Boleh dibantu diberikan, dipilih kepada 2 penanya tadi Ustaz. Berarti untuk Mas penanya, siapa namanya Mas? Dela. Mas? Siapa namanya? Dela. Dapat bahagia merayakan cinta. Mudah-mudahan punya. Jazakallahu khairan. Terus, ini berat ini milihnya ini. Satunya untuk Ibu, boleh ya. Tapi ini buku historical fiction, Sang Pangeran dan Janisari terakhir tentang Pangeran Diponegoro, boleh. Nanti insyaallah. Bapak karena takmir nggak dapat Pak. Bapak insyaallah dapat pahala ya. Iya insyaallah. Karena pertanyaannya menjadi sumber kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, kita tutup bersama-sama dengan berdoa, insyaallah dipandu langsung oleh Ustaz Salim Afila. Ustaz Heru. Iya, mana tadi? Berbagi pahala. Iya. Ini majelisnya Ustaz Heru ini. Barakallah.
Mana tadi? Mohon izin Ustaz. Oke. Oke Ustaz, ini ada permintaan dari Ustaz Salih. Mohon izin doa. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala apa yang kita lakukan dan aktivitas yang kita kerjakan, mobil khusus Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang melangkahkan kaki menuju Masjid Baitul Jannah, semoga Allah catat menjadi amal-amal kebaikan. Allah tinggikan derajat kita, Allah ampuni segala salah khilaf dosa kita, dan insya Allah semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Firdaus insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina al-karim sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'asuma. Ya Allah, jadikanlah majlis kami, silaturahim kami, kumpulan-kumpulan kami ini ya Allah penuh dengan naungan rahmat-Mu, rahmat yang berbentuk solusi dari segala problematika hidup kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini menjadi wasilah, sarana, pintu keluar dari segala konflik keluarga kami, dari segala keburukan-keburukan di antara pasangan, anak-anak kami, orang tua kami. Jadikanlah kami memiliki keluarga yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan-Mu. Allahumma ya Allah antal wahhab, Engkaulah yang memberi karunia ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma antal wahhab, Engkaulah yang maha pemberi karunia ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada kedua orang tua kami, kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya Allah fahablana min ahlina wa auladina wa ikhwanana wa akhawatina ya Allah min ahlil ilm, min ahli tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahli sihah wal afiyah, wa min ahli bi akhlaqil karimah, wa min ahli birri walidaini, wa la tajal wayyana ya Allah wa yahum bisyari. Allahumma taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di bulan Zulhijjah ini, di bulan haram ini, kami masih memohon ya Allah dengan harap penuh dengan keinginan keikhlasan kami. Jadikan kami suatu saat ya Allah di tahun-tahun depan untuk bisa menapaki langkah kaki kami menuju tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tamanna alaina jami'an ya Allah bi haji bi baitikal haram. Allahumma manna alaina jami'an ya Allah bi haji bi baitikal haram. Allahumma manna alaina jami'an ya Allah bi haji bi baitikal haram. Wa nas'aluka ya Allah bikulli al-hujaji muslimin fataqabbal du'aahum waj'al hajjahum ya Allah hajjan mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Heru dan juga jazakumullah Ustaz Salih. Ibu dan Bapak yang dirindukan Allah di surganya, insyaallah